Video ini merupakan kelanjutan dari part sebelumnya. Diceritakan ada 13 tongkat sihir kuno yang hanya akan memilih mereka yang punya bakat murni, Master Ken, begitulah tongkat itu disebutnya. Mereka terpisah, mereka pun saling mengkhawatirkan keberadaan Finn. Finn sendiri berjanji akan mempertahankan kristal miliknya, hingga dia melihat kejadian yang gak mengenakkan, di mana Luo dengan mudahnya mengalahkan satu pesaingnya. Tak mau terlibat, Finn coba sembunyi dengan jurus metamorfosisnya, tapi apes, dia malah ketahuan oleh Luo. Meski memohon pun, Luo yang tahu masa lalu buruk Finn makin mengancamnya. Namun Finn tak akan menyerah begitu aja, hingga tiba-tiba Luo menjelaskan perbedaan besar kekuatan keduanya dan meminta Finn untuk segera menyerahkan kristalnya. Di tempat lain, Makaron nampak memprediksi siapa-siapa aja yang istimewa di ujian ini. Menurutnya, Mes, Lance, dan Luo perlu diwaspadai. Luo merupakan seorang jenius yang dipilih oleh tongkat sihir, diprediksi tak minat jadi visioner suci, dan nampaknya dia juga udah bersepakat dengan Orter, meski berpotensi jadi siswa paling berbakat seakademi. Namun itu tertutup karena sikapnya yang belum dewasa. Makaron pun lanjut berdoa untuk segala yang telah didapatnya. Balik ke Finn yang terus menguatkan diri. Dia pun memberanikan menggunakan sihir untuk mengelabuhi Luo dan memindahkannya ke tempat pertama. Kesempatan ini digunakan dengan baik oleh Finn untuk kabur dari kejarannya. Tapi yang terjadi, Luo dengan mudah melemahkannya. Meski terus diancam, tekad Finn untuk melindungi kristal itu tak luntur sedikit pun. Hingga Luo yang jengah berusaha mengakhiri permainan bodoh ini. Lalu tiba-tiba Mas datang dan langsung menghentikan aksi dari Luo. Meski dia yang terbentur, namun faktanya malah pala Mas yang bercucuran darah. Luo punya tongkat Master Ken pemberian dewa. Dia nggak bisa ngerasain sakit dan terluka. Dan semua serangan yang tertuju padanya akan berbalik ke pengirimnya. Sedari kecil dia nggak pernah merasakan sakit. Hingga kini pun dia masih penasaran dengan rasa itu dan menganggap Mas takkan mampu melukai. Dan dia menusukkan tubuhnya berkali-kali. Mas coba ngelawan dengan satu pukulan. Luo masih percaya itu akan percuma aja dan Mas terus-terusan mukulin Luo. Luo makin menganggap ini bagai lelucon yang akan terus-terusan melukai Mas sendiri dan menganggap Mas sama dengan Finn yang gak pantas berada di sini. Mas membenarkan itu, tapi sebelum berkata seperti itu, lebih baik Luo ngaca dulu. Tindakan Finn mungkin lemah dan percuma di mata Luo, tapi dia mati-matian ngelawan rasa takutnya, berdiri melawan sosok yang berkali-kali lebih kuat darinya. Dan Mas gak akan menerima jika Luo meremehkannya. Dan pukulan bertubi-tubi Mas lancarkan agar pemulihan gak bisa mengimbangi. Dan Luo masih menganggap percuma usaha Mas. Hingga tiba-tiba Luo kaget karena patung Dewi rupanya mampu pecah juga. Berbalik unggul, Mas menantang Luo untuk berdiri kembali seperti saat Finn melawannya, hingga patung Dewi itu berubah mode defensif dan bersiap menyerang Mas kembali. Puluhan suntikan dilepaskan sembari Luo menusukkan berkali-kali pisau ke tubuhnya, hingga akhirnya Mas mengeluarkan tongkat besinya, merubahnya jadi tongkat tenis dan memberondong suster ngepot dengan pukulan-pukulan maut. Sembari menghindari puluhan suntikan yang dia lepaskan, hingga akhirnya smash maut ala Taufik Hidayat dia lepaskan dan membuat suster ngepot hancur berantakan. Dan ngasih rasa sakit pada Luo seperti yang dia inginkan. Kemenangan mutlak melawan pengguna tongkat master itu benar-benar membuat semua orang dan Pak Kepsek nggak percaya.
Mengaku ceroboh, Mas berterima kasih pada Finn yang mempercayainya. Sementara Luo akhirnya sadar betapa pedihnya rasa sakit itu dan mengakui kekalahannya. Di tempat lain, Makaron tampak menemui dua tim merah. Dia menerka kekuatan mereka di Tanggare dalam Doremi, yang mengartikan kekuatan mereka berada di tingkat kedua terbawah yang tak setara dengannya. Dia meminta kristal dan mereka untuk segera enyah dari tempat itu. Namun dua orang itu tetap pede dan mencoba melawannya, meski tahu kekuatan Makaron setara visioner suci, dan terbukti kekuatan Makaron jauh di atas keduanya. Dengan mudah kristal mereka dihancurkan olehnya. Dengan ini pula ujian babak ini resmi selesai. Tim Mas masih utuh kali ini dan mereka merayakan dengan arena mendadak sepi. Ujian yang sebenarnya akan dimulai dari sini. Makaron yang tahun lalu membuat Rein Ames bangkrut kini nampak serius. Kaldo tahu rasa was-was yang dirasakan oleh Mas. Dia menjelaskan mengapa Rein bisa menjadi visioner suci saat kelas 2. Itu karena Makaron nggak ikut ujian kala itu. Sebagai kepala admin, menurut Kaldo, Makaron adalah kandidat terkuat untuk jadi visioner suci tahun ini. Dan dia masih nggak mengerti mengapa banyak orang yang mendukung Mas. Padahal udah jelas-jelas Makaron unggul dari segala sisi jika dibandingkan dengan Mas. Di tempat lain, Makaron yang nampak nggak mau diganggu terlihat marah ketika seseorang berusaha menghasutnya. Dia nggak segan-segan menghabisi, termasuk juga pada Orter. Namun Orter memilih diam selama Makaron menjalankan tugas yang ia berikan. Di tempat lain, Mas menceritakan awal mula kisah perjalanan kekuatan di luar nalarnya. Diikuti Lemon yang juga menceritakan kisah halunya, Dot dengan kisah tragisnya, dan Finn terjebak di situasi gila. Lalu tiba-tiba Kaldo datang nggak diundang. Dia menawarkan permainan ringan. Dengan tegas Mas menolaknya, namun Kaldo tetap memperkenalkan dirinya dan ngasih tahu tentang job desk-nya dan sedikit ancaman jika menolak ucapannya. Lalu dengan cepat Mas nggak seru jika hanya permainan. Kaldo berjanji akan meloloskan Mas dari ujian jika berhasil menang darinya. Permainannya adalah ketika berpaling, kita putus. Kau kalah. Tantangan yang langsung dihemkan oleh Mas. Lingkaran dibuatnya. Syaratnya, Mas harus bertahan selama 3 ronde. Setelah hitungan mundur sampai 3, jika Mas nggak menghadap ke arah yang Kaldo tunjuk sebelumnya dan bertahan di lingkaran itu, maka Mas memenangkan pertandingannya. Ronde pertama berhasil. Ronde kedua berhasil. Ronde ketiga, Kaldo menggunakan api hitam dari pedangnya, api yang akan membakar apapun yang disentuhnya. Finn mencoba memperingatkan Mas untuk berhenti, tapi dia memilih tetap melakukannya. Hingga Kaldo menganggap permainan ini seri, mengingatkan Mas jika levelnya yang sekarang belum menyamai Makaron, dan dia pun memilih untuk pergi. Mas mengaku selamat karena Kaldo masih ragu-ragu dan gak gunain mantra. Sementara Kaldo masih terkesima dengan kekuatan gila Mas dan menunggu seandainya dia benar-benar bisa selevel dengan visioner suci. Sampai juga ujian penentu. Ini adalah ujian 1 lawan 1. Yang menang mereka yang berhasil membuat tumbang lawan. Keduanya dipanggil ke tengah arena. Pak Kepsek mengamini bakat langka Makaron yang akan jadi tantangan tersulit bagi Mas. Makaron sendiri pede akan mengalahkan Mas di sini. Dan pertandingan pertama, Mas bisa melihat aura jahat Makaron. Itu juga alasan Orter merekrutnya. Dia percaya Makaron dapat mengalahkan Mas Barndet. Dan langsung aja Makaron mengeluarkan energi sihir yang menandingi visioner suci. Mas berlari menghampiri. Makaron mengeluarkan sihir dasarnya. Mas yang gak bisa menerima energi besar bola bowling itu
terpaksa merusak tembok di belakangnya. Namun faktanya, Mas berhasil menghindar, muncul dari belakang Makaron, mengajaknya melayang tinggi, lalu dihempaskan ke bumi. Tapi yang terjadi, Makaron benar-benar gak terluka sedikit pun. Dia mengaku ini baru permulaan. Narcos. Itu dia Cis rekapan kali ini. Makasih buat yang udah nyempetin nonton dari awal sampai akhir. Kita ketemu lagi di video selanjutnya ya Cis. Adios, pamitos.